Hasil kunjungan yang keenam, hasil kunjungan kami ke Kabupaten Dogiai dan Diai. Dogiai akan ditetapkan sebagai pilot project untuk percepatan penanganan pembangunan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Itu kita akan lakukan pilot project untuk percepatan itu. Artinya apa? OPD-OPD yang berkaitan dengan hasil kemarin kita melaksanakan kunker, mari duduk bersama untuk menyesuaikan program yang kemarin. Setelah kita kembali dari sana, kita tidak diam, kita buat konsep yang jelas, karena dalam waktu dekat kita akan masuk pergeseran sementara ini, dan tidak lama lagi kita akan masuk perubahan. Karena apa? Ada sejumlah dana yang sangat besar nanti akan masuk di Provinsi Papua Tengah di tahun ini. Ini kami akan sampaikan hari Jumat kemarin, mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau membaca di media sosial. Telah terdapat kesepakatan antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait pembagian laba bersih 6%, yang di dalamnya 1,5% adalah merupakan dana dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Sudah sepakat. Karena undang-undang kita, mungkin kalau didengar di dalam media sosial itu, apa itu 7/12, apa 5/12 dan sebagainya. Kalau bapak-bapak baca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah itu disahkan tanggal 25 Juli tahun 2022. Artinya apa? Selama 7 bulan hak-hak yang selama ini diperoleh, yang menjadi penyaluran dana-dana yang ada dari Freeport, terutama laba bersih, masih masuk di Provinsi Papua sampai bulan Juli, artinya 7 bulan. Jadi di situ kita nanti kabupaten-kabupaten masih mendapat yang bagi rata. Untuk bulan 8 sampai bulan 12 itu namanya, itu 5 bulan, itulah istilah 5/12. 5/12 semua sudah utuh masuk ke Provinsi Papua Tengah. Tahun depan itu menjadi 12/12, artinya utuh semua sudah menjadi hak Provinsi Papua Tengah. Jadi yang ada saat ini APBD kita total sekitar 2,2, hampir 2,3. Nanti akan ada kenaikan kurang lebih sekitar 300 miliaran di perubahan ini. Sementara realisasi yang ada saat ini yang dari 2,2 masih 15%. Kita targetkan, saya agak pesimis, tetapi kalau kita tidak membuat sebuah terobosan, kayaknya pesimis saya kalau seandainya ini bisa tembus akhir bulan ini atau sebelum 25 itu bisa tembus 30%. Sudah akhir bulan nanti itu masuk lagi 300 miliar, menambah belanja. Apakah sanggup kita akan melakukan? Jadi kalau kerja biasa-biasa saja, ya Bapak Ibu yang saat ini duduk akan dibuat biasa-biasa lagi. Yang saat ini menjadi pelaksana kegiatan atau mengatur pengelolaan keuangan, dan para pimpinan mohon maaf tidak bisa memanage pegawainya, mengatur program ini di bawah. Jangan salahkan apabila dievaluasi, karena kemungkinan besar bisa 50% jadi silpa. Kalau 50% jadi silpa, nanti kita berjalan dengan 2,5 triliun, berarti sekitar 1.250.000.000 bisa jadi silpa di akhir tahun. Artinya kita gagal. Mengajukan TU yang umurnya 1 bulan, mau 3 atau 4 silakan.
Tetapi kalau sudah akhir bulan 30 hari umurnya masih belum dipertanggungjawabkan, silakan di-store kembali. Jangan paksa. Ini yang kita bilang itu cepat tapi terukur. Bukan cepat tapi amburadul. Karena pada akhirnya kita ini akan diawasi oleh aparat penegak hukum. Jadi kembali, program dipercepat, akuntabilitas juga diperhatikan, dan nanti inspektorat akan melihat itu. Kalau inspektorat rajin-rajin ke kantor Bapak Ibu semua, itu perintah kami supaya ketika TU itu nanti sudah cair, kita akan awasi pergerakannya. Kalau sudah cair, kembali. Karena ada satu kondisi, satu TU cair, TU kedua tidak bisa, bidang ini yang cair, bidang lain nggak bisa kerja. Karena TU-nya mengunci. Kalau Bapak Ibu punya 4 bidang, silakan satu bidang ajukan TU. Dan Bapak Ibu pasti bisa menilai kinerja dari masing-masing kepala bidang itu, yang mana yang top. Yang top kita naikkan, yang hancur kita turunkan. Tinggal laporan saja. Masih PLT bos semua. Dan kalau eselon 3-4, mohon maaf, bukan ancaman ya. Tidak harus seperti eselon 2 yang prosesnya sulit. Jadi tolong sama-sama kita kerjasama. Pimpinan juga tidak bisa bekerja keras, cepat, tanggap dan seterusnya kalau tidak didukung ini. Itu. Dan akhir bulan ini akan dilakukan pengevaluasi terkait yang duduk-duduk saat ini menyeluruh, supaya segera dilakukan pelantikan. Jadi kami buka ruang. Kepala BPKRI ada tak? Tidak pernah ikut apel tuh. Tolong sampaikan nanti. Bukan saya minta dipermudah, tidak. Tapi bukan juga dipersulit. Diskresi saat ini, silakan TU diajukan per masing-masing bidang supaya percepatan. Tetapi akan diawasi umur TU sama-sama kita tahu itu 30 hari. Kalau tidak bisa dilaksanakan, store kembali. Di store kembali nanti itu secara ini sangat teknis ya. Ketika di store dengan uraian yang sama, dia akan menyesuaikan kembali dengan anggaran yang ada di dalam SIPD. Secara penganggaran dia akan seolah-olah naik 2 kali lipat. Tetapi rekor nanti antara Kasda dan SIPD itu akan menjawab bahwa itu tidak ada kenaikan dana yang bonisme atau mungkin penggandaan. Itu sangat bisa. Ini beberapa cara kita nanti untuk melaksanakan percepatan. Terus yang kedua, percepatan kedua, informasi dari barang jasa bahwa perencanaan sudah hampir selesai. Silakan ditagih. Sampai saat ini kami masih bingung juga, masih heran. Kalau pekerjaan yang sifatnya memiliki perencanaan, oke, kami toleransi. Tetapi kalau sifatnya program atau kegiatan itu hanya pengadaan dan sampai sekarang belum ada juga kontraknya, ada apa ini? Kan begitu. Pengadaannya cuma laptop. Apalagi kemarin rehab bangunan ya rata-rata. Tapi belum. Apakah ada pertanyaan sekarang yang mulia? Apakah ada unsur kesengajaan ini, Kak? Seperti itu. Tidak semua dinas itu memiliki pekerjaan yang rumit. Tapi ada juga yang hanya sederhana-sederhana. Kenapa lama? Itu percepatan yang harus dibuat. Kami akan minta list OPD mana yang sudah selesai perencanaannya. Minggu ini tidak cair, langsung kita evaluasi. Yang sudah sampai kontrak perencanaan tidak cair juga, kami akan evaluasi langsung. Mohon maaf, saya bukan marah, tapi memang saya harus menegaskan ini. Masih 15% Bapak Ibu. Ini kita posisi bulan 8.
Ini beberapa hal yang kami sampaikan, antara senang dan khawatir Bapak Ibu. Uang akan masuk banyak, ya pasti kita senang percepatan pembangunan akan cepat. Tetapi di satu sisi kita khawatir dengan penyerapan dan sasarannya. Makanya buktikan diri masing-masing Bapak Ibu. Buktikan diri masing-masing. Khusus dari bagi hasil minerba saja itu, yang DBH minerba itu bisa mencapai 1,9 sampai 2 triliun tahun depan. Saya tidak tahu kita perlu tepuk tangan atau kita perlu khawatir. Kalau perlu tepuk tangan dulu. Di samping kita berbahagia dengan itu, artinya punya modal untuk percepatan pembangunan, tolong dibarengi dengan keseriusan kita. Jangan terlalu banyak, mohon maaf, jangan terlalu banyak pekerjaan dinas sekarang. Kecuali penting dapat izin, silakan. Jangan terlalu kaki panjang dulu lah. Kalau semua sudah jalan baik, mau jalan silakan. Tapi kalau pekerjaan masih di depan kita, ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi jalan butuh waktu 1 minggu untuk menyelesaikan itu lagi, termakan 2 minggu itu. Di luar 2 minggu kembali membereskan lagi 1 minggu, minggu ketiganya baru bisa dikerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Pimpinan sudah sangat berjuang, sudah memaksimalkan semua potensi pendapatan, tetapi harus dibarengi dengan kecepatan, kecekatan, kecerdasan dari kita semua untuk bisa merealisasikan itu. Yang terakhir, terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir pada apel pagi hari ini. Ya, tentunya dengan kehadiran Bapak Ibu menambah semangat baru untuk kita semua, dan tentunya arahan-arahan yang sudah kami sampaikan mohon kita laksanakan. Pimpinan OPD segala ambil alih kendali, para pejabat administrator silakan kembali ke kantor semua, rapatkan barisan, konsep pencairan, konsep penyerapan semuanya. 2 minggu ini sebelum tanggal 20 kita harus mencapai minimal 35%. Ini beberapa hal yang kami akan say. Salam, selamat pagi, Tuhan menyertai kita semua. Apel pagi selesai. Doa.